Sobat Kristus, kalian pernah mendengar cerita tentang seorang penabur gak sih? Pasti kalian semua pernah mendengarnya kan? Tetapi di video kali ini aku ingin menceritakannya kembali. Nah, tetapi sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita karena kita ingin berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu Tuhan. Tuhan berkati aku Tuhan, aku ingin memberitakan firman-Mu Tuhan. Dan berkati supaya teman-teman di rumah sehat selalu dan diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati juga, berikan kepintaran kepada teman-teman yang ada di rumah. Berkati juga supaya corona dari bumi ini bisa hilang dari bumi ini Tuhan. Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Sobat Kristus, kalian tahu gak sih di mana cerita tentang seorang penabur ini terletak di Alkitab? Nah, ada di kitab Perjanjian Baru yang ke-1, yaitu Matius. Nah, di pasal yang keberapa sih? Yap, di pasal yang ke-13, di ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-23. Nah teman-teman, aku akan menjelaskannya melewati gambar ya. Pada suatu hari ada seorang penabur yang keluar untuk menabur. Nah, saat menabur benih-benihnya jatuh di 4 jenis tanah. Yang pertama ada di tanah yang pinggir jalan. Nah, di tanah pinggir jalan ini benih tersebut tidak tertumbuh karena dimakan oleh burung. Lalu yang kedua ada di tanah yang berbatu. Nah, di tanah berbatu ini benih tersebut tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi saat matahari terbit, benih itu pun layu. Yang ketiga ada di tanah yang semak duri. Nah, ini dia gambarnya. Nah, di tengah semak duri benih tersebut tumbuh. Tetapi karena semak duri tersebut tumbuh dan menjadi besar, benih yang tumbuh itu pun terhimpit dan tidak bisa bertumbuh lagi. Yang keempat, benih tersebut jatuh di tanah yang subur. Di tanah yang subur ini, benih tersebut tumbuh dengan suburnya dan bisa berbuah. Ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang berbuah 60 kali lipat, dan ada yang berbuah 100 kali lipat. Nah, Sobat Kristus, sebagai murid-murid Yesus, kita mau seperti tanah yang mana nih? Tanah yang di pinggir jalan, atau tanah yang berbatu, atau tanah yang semak duri, atau tanah yang subur? Pasti sebagai Sobat Kristus kita mau seperti tanah yang subur, yang bisa berbuah bagi orang lain dan juga bisa bertumbuh bagi orang lain. Nah teman-teman, ini juga bisa kita lihat di ayat yang ke-23. Saya bacakan ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kesimpulan dari firman Tuhan kali ini adalah kita diajak untuk mau seperti tanah yang baik, yang bisa menerima firman Tuhan, yang bisa mendengar, mengerti, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman, firman Tuhan kali ini telah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu Tuhan. Tuhan, saya sudah selesai mengajarkan firman Tuhan kepada teman-teman. Berkati supaya teman-teman bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikan juga Tuhan kesehatan kepada teman-teman dan juga kepintaran. Berkati juga supaya orang tua mereka sehat-sehat selalu dan juga berikan rezeki yang melimpah Tuhan.
Tuhan berkati supaya corona cepat hilang dari bumi ini Tuhan. Tuhan berkati supaya gereja-gereja bisa bertumbuh dengan baik Tuhan, dan bisa memberitakan firman-Mu dengan rapi Tuhan, dan dengan kebenaran Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melakukan firman Tuhan hari ini teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.